Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada materi hari ini, yaitu Sejarah Indonesia untuk kelas 10. Hari ini kita akan membahas materi tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Oke, kita mulai saja. Dalam mengkaji dan meneliti sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia, Anda harus mengaitkan dengan ilmu lain, seperti dalam ilmu fisika, yaitu menurut teori para ilmuwan terdapat banyak teori pembentukan tata surya seperti Big Bang. Teori Big Bang merupakan salah satu teori ilmu pengetahuan yang menjelaskan bagaimana bentuk awal dan perkembangan dari alam semesta. Teori ini berpendapat bahwa alam semesta berasal dari kondisi yang padat dan panas, mengalami ledakan yang sangat dahsyat, kemudian mengembang sampai sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Setelah itu, terciptalah evolusi dan terwujud kehidupan di alam semesta hingga saat ini. Dengan bantuan ilmu geologi atau ilmu yang mempelajari kulit bumi, perkembangan bumi juga kepulauan di Indonesia dari awal terbentuknya sampai dengan sekarang bisa diketahui, yaitu terbagi menjadi beberapa zaman. Kita mulai dari zaman yang pertama. Yang pertama adalah zaman Arkaikum atau Azoikum, atau biasa kita sebut dengan zaman tidak ada kehidupan. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan gambaran pada zaman Arkaikum atau Azoikum atau zaman tidak ada kehidupan. Zaman ini berlangsung sekitar 2.500 juta tahun. Keadaan bumi masih belum stabil dan masih panas karena sedang dalam proses pembentukan. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum atau zaman kehidupan tertua. Perhatikan gambar di samping ini. Gambar tersebut menunjukkan zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun. Keadaan bumi masih belum stabil dan masih terus berubah. Akan tetapi, menjelang akhir dari zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan, yaitu dari hewan bersel satu, hewan kecil tidak bertulang belakang, jenis ikan, amfibi, reptil, dan beberapa jenis tumbuhan ganggang. Zaman ini dinamakan pula dengan zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum atau zaman pertengahan. Zaman ini diperkirakan berlangsung sekitar 140 juta tahun. Pada zaman ini, kehidupan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pohon-pohon besar muncul, amfibi mengalami perkembangan, bahkan jenis reptil mencapai bentuk yang sangat besar sekali, seperti Dinosaurus, Tyrannosaurus, Brontosaurus, dan Atlantosaurus, seperti pada gambar di samping. Ada pula jenis reptil yang memiliki sayap dan dapat terbang selama berjam-jam. Jenis ini dinamakan dengan Pterodon. Zaman ini dinamakan zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua. Ada pula yang menyebut zaman ini dengan istilah zaman reptil, karena jenis hewan didominasi oleh reptil dengan bentuk yang sangat besar. Pada akhir zaman ini mulai muncul jenis mamalia. Yang keempat adalah zaman Neozoikum atau kehidupan muda. Zaman ini diperkirakan berlangsung sekitar 60 juta tahun. Zaman tersier atau zaman kehidupan ketiga dan kuarter kehidupan keempat. Pada zaman ini keadaan bumi telah membaik. Perubahan cuaca tidak begitu besar dan kehidupan berkembang dengan pesat. Kita mulai dari zaman yang pertama, yaitu zaman tersier. Pada zaman tersier, reptil raksasa mulai lenyap. Mamalia berkembang pesat. Makhluk primata sejenis kera mulai ada. Kemudian muncul jenis orang utan. Sekitar 10 juta tahun yang lalu muncul jenis hewan primata yang lebih besar daripada gorila.
sehingga disebut Gigantropus. Hewan ini menyebar dari Afrika ke Asia Selatan, tetapi kemudian punah. Pada masa itu, Pulau Kalimantan masih bersatu dengan benua Asia. Sebagai buktinya, jenis babi purba atau Soromus dari zaman ini ditemukan pulau di Asia daratan. Kemudian yang kedua adalah zaman Quarter. Zaman ini terjadi sejak 600.000 tahun yang lalu. Pada masa ini pula muncul dan berkembang manusia-manusia pra-aksara. Zaman ini juga dibagi menjadi dua masa, yaitu satu, masa Pleistocene atau masa Diluvium. Zaman ini sering disebut dengan zaman es atau glasial. Pada zaman glasial terjadi perluasan es di daerah utara bumi, sehingga menyebabkan laut di Indonesia surut dan memunculkan paparan Sunda dan paparan Sahul. Surutnya air laut tersebut membuat manusia dan fauna menyeberang ke Indonesia. Pada zaman ini, hewan-hewan yang berbulu tebal seperti mamut itu adalah sejenis gajah yang berbulu tebal, tinggal di daerah utara bumi, sedangkan hewan yang berbulu tipis tinggal di sebelah selatan bumi atau daerah tropis. Manusia purba yang bermigrasi dari Asia ke Indonesia antara lain Sinanthropus pekinensis atau manusia dari Peking dan Meganthropus palai-javanicus. Pada masa ini terdapat pula masa interglasial. Apa itu masa interglasial? Adalah masa di mana es di kutub utara mulai mencair karena terjadi perubahan iklim. Air mulai menyelimuti dataran Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara. Sehingga suhu udara bumi turun, maka permukaan es akan meluas. Dan apabila suhu bumi naik, maka permukaan air laut yang akan naik. Perkembangan suhu atau iklim tersebut berdampak kepada kepulauan di Nusantara. Perubahan iklim tersebut menyebabkan perubahan batas daratan di sebagian Nusantara. Pada saat permukaan es naik, maka Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, menyatu dengan daratan Asia. Sementara Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua, menyatu dengan benua Australia. Namun demikian, es mencair, daratan rendah Indonesia tenggelam dan menyerupai laut. Pada saat menggabungnya daratan, baik itu daratan Asia dan Australia, dimanfaatkan oleh binatang-binatang hijrah ke Indonesia. Pada masa ini, hewan-hewan yang berbulu tebal seperti mamut, yang tadi Bapak bilang gajah besar berbulu tebal, mampu bertahan hidup, sementara yang berbulu tipis migrasi ke wilayah tropis. Perpindahan hewan dari daratan Asia ke Indonesia terbagi atas dua jalur. Pertama, melalui jalur Malaysia ke Sumatera dan Jawa. Dan yang kedua, melalui jalur Taiwan, Filipina ke Kalimantan dan Jawa. Kita masuk ke masa yang selanjutnya, yaitu masa Holocene atau masa Alluvium. Masa Holocene diperkirakan terjadi sekitar 20.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, es di kutub utara mulai mencair, sehingga daratan rendah Indonesia tenggelam dan berubah menjadi lautan. Dataran rendah di paparan Sunda dan paparan Sahul tergenang air dan menjadi laut transgresi yang menyebabkan munculnya ribuan pulau di Nusantara. Pada masa inilah muncul manusia purba jenis Homo. Itu tadi adalah penjelasan singkat tentang terbentuknya pulau di Indonesia atau terbentuknya kepulauan Indonesia. Sekarang kalian kerjakan tugas mandiri. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, sebutkan pembagian bumi menurut ahli geologi. Nomor 2, hewan apa saja yang hidup di bumi pada masa Paleozoikum. 3, sebutkan dua masa yang terjadi pada masa Neozoikum. 4, dari manakah orang utan yang ada di Indonesia berasal? 5. Jelaskan yang terjadi pada masa glasial.
Ya, itu saja untuk materi sejarah Indonesia hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.